Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat suatu video, yang mana video ini merupakan video pembelajaran matematika. Jadi saya di sini khusus membuat video pembelajaran khususnya materi kelas 8 ya, khususnya pada materi bab 8 yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Jadi video ini saya buat yaitu tujuannya adalah untuk mempermudah siswa belajar di rumah ya, karena pada beberapa minggu ini memang siswa-siswa baik siswa SD, SMP maupun SMA dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak masuk sekolah, artinya mereka belajar di rumah karena memang sedang menyebar wabah virus corona ya. Khususnya di Kota Bogor ini memang sedang rawan-rawannya gitu virus corona, sehingga pemerintah Kota Bogor menyarankan itu kan, mewajibkan untuk siswa-siswi untuk sementara di rumah, dan selama 2 minggu ini ya siswa untuk harus belajar di rumah dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi video ini buat untuk kelas 8 ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk kelas 8 SMP yang saya ajari, itu SMP Muhammadiyah Kota Bogor. Jadi yang akan kita pelajari di bab ini yaitu mengenai bangun ruang sisi datar ya. Jadi kita akan pelajari itu apa itu bangun ruang sisi datar. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar ya mengenai bangun datar ya. Bangun datar banyak ya, contoh-contoh bangun datar bisa kalian pelajarin lagi, yaitu apa contoh-contoh dari bangun datar nih. Lalu di kelas 8 ini yang akan kalian pelajari itu mengenai bangun ruang ya. Apa bedanya bangun datar sama bangun ruang? Kalau bangun datar itu cuma satu dimensi ya gambarnya, tapi kalau bangun ruang dia berbentuk gambar 3 dimensi ya. Jadi contoh dari bangun ruang bisa kalian lihat ya. Jadi saya ini memakai buku siswa ya. Jadi bisa kalian sambil dengarkan penjelasan saya, juga bisa sambil kalian buka buku ya. Buka buku ini matematika ya, semester 2 ya. Ini pasti kalian punya di rumah ya. Jadi kalian sambil buka, sambil dengarkan, sambil buka. Buka ini halaman 123 ya. Coba kalian sambil dibuka, sambil dengarkan penjelasan saya. Jadi anggap aja seakan-akan kalian berada di sekolah ya. Ini sebagai pengganti mengajar di sekolah. Jadi anggap aja ini sebagai pengganti ketika kalian ada di sekolah ya. Sekalian lihat ini bangun ruang sisi datar. Jadi di bangun ruang sisi datar ini ada 4 bangun yang akan kalian pelajari ya. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi intinya keempat bangun ruang tersebut yang akan kalian cari itu adalah luas permukaannya dan volume ya. Jadi kalian ingin menghitung luas permukaan dari kubus ya kan, volume dari kubus, dan seterusnya kan. Balok ini juga kalian ingin mencari luas permukaannya, volumenya kan. Jadi intinya kalian dari keempat bangun ini kalian mencari luas permukaan dan volume kubus ya. Volume, ingin mencari luas permukaan dan volume dari keempat bangun ruang tersebut ya. Jadi intinya adalah itu. Lalu juga kalian harus bisa mencari bangun ruang sisi datar gabungan ya. Jadi nanti bisa digabung. Jadi misalkan nanti ada dalam satu gambar itu ada gabungan antara kubus dan prisma, ataupun antara kubus dan limas dan seterusnya kan. Jadi kalian bisa mencari bangun ruang datar sisi gabungan, baik itu mencari luas permukaannya maupun volumenya. Tapi di sini kita akan belajar satu persatu ya. Satu persatu ya, dari mulai kubus, balok, prisma, dan limas ya. Nah, coba kalian buka lagi bukunya. Jadi saya sarankan sebelum kalian mendengarkan, coba kalian baca dulu ya. Jadi minimal kalian baca dulu kan, walaupun di awal mungkin belum paham, minimal kalian
sudah membaca dulu, membuka wawasan kalian ya kan. Jadi jangan sampai kalian malas untuk membaca. Jadi intinya itu ya, jadi gimana supaya kalian bisa, intinya kalian rajin membaca ya. Gimana kalian mau bisa kalau kalian malas membaca ya. Jadi coba kalian baca dulu, intinya kan baca dulu apa yang ada di buku ini ya. Jadi ini ada contoh-contoh bangun ruang sisi data dalam kehidupan sehari-hari. Saya kemarin sudah memberikan tugas ya kepada kalian, coba cari bangun-bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar kalian gitu kan, apa saja gitu kan, bangun-bangun ruang yang bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari ya. Coba kalian kerjakan itu kan ya, sudah dikerjakan apa belum itu kan tugasnya, coba kalian selesaikan tugas itu. Lalu saya di sini akan menjelaskan ya bagaimana cara menentukan kubus ya, cara menentukan luas permukaan kubus dan volume kubus ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai kubus terlebih dahulu nih. Kubus ya, kubus, apa itu kubus? Jadi kubus itu adalah berbentuk bangun ruang 3 dimensi kan, yang sisinya itu dia berbentuk persegi atau bujur sangkar ya. Jadi kalau saya gambarkan kubus itu adalah gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini gambar kubus ya, kurang lebih seperti ini gambar dari kubus ya. Jadi kubus ini dia memiliki 6 sisi ya, sisi depan, belakang ya kan, kanan, kiri, atas dan bawah. Dan ke-6 sisinya ini dia memiliki bentuk sisi yang sama. Jadi ke-6 sisinya itu dia memiliki ukuran yang sama. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita ambil salah satu sisinya ya, misalkan kita ambil sisi depannya aja, dia akan berbentuk persegi ya. Dia akan berbentuk persegi atau bujur sangkar. Bisa kalian ingat-ingat lagi seperti apa itu persegi. Jadi persegi itu adalah panjang sisinya atau panjang rusuknya ini sama ya kan. Kalau di sini 5 cm, berarti ke atasnya juga 5 cm. Jadi ini anggap aja sama ya. Jadi ini terlihat seperti tidak sama. Ini anggap aja sama kan panjangnya. Jadi misalkan dari sini ke sini saya misalkan berikan panjang 5 cm. Berarti dari sini ke sini juga 5 cm kan. 5 cm, ini 5 cm. Persegi. Jadi salah satu sisinya dia berbentuk persegi ya. Dan kalian tahu kan luas dari persegi itu apa? Luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya. Ini luas persegi ya, sisi kali sisi. Nah, ini adalah satu dari 6 sisi dari kubus ya. Jadi satu sisi di kubus itu luasnya adalah sisi kali sisi, sedangkan kita tahu bahwa kubus itu memiliki 6 sisi. Berarti kita dapatkan luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Ini adalah luas permukaan kubus ya. Rumusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat. Kenapa bisa 6 kali sisi kuadrat? Karena kubus ini dia memiliki sebanyak 6 sisi ya. Kalau kalian perhatikan ya, ada sisi depan, belakang, sisi kiri, kanan, atas dan bawah. Dan ke-6 sisinya ini dia memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau misalkan saya ambil salah satu sisinya, dia berbentuk persegi atau bujur sangkar ya kan. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, sedangkan sisinya itu ada 6, berarti kan kita kalikan 6. Berarti 6 dikali sisi kuadratnya itu luas, cara menghitung luas permukaan kubus ya. Nah, sekarang gimana cara mencari volume? Cara mencari volume kubus. Volume kubus itu adalah tinggal kalian kalikan aja. Sisi yang belah sini kalikan sisi belah sininya, kalikan sisi belah sininya kan. Jadi karena kita tahu panjang dari kubus itu semuanya itu memiliki panjang yang sama. Berarti kalau di sini saya misalkan S,
ini juga S, ini juga S, makanya volume kubus adalah S pangkat 3. Itulah volume kubus. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi kuadrat, dan volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, inilah mencari luas permukaan kubus dan volume kubus. Jadi misalkan suatu kubus memiliki panjang 5 cm. Nah, lalu yang ditanya tentukan luas permukaan kubus dan volume. Nah, kalian tinggal masukkan aja kan rumusnya kan. Ini luas permukaan kubus adalah rumusnya luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 kali sisi kuadrat. Diketahui katanya panjang sisinya adalah 5 cm, berarti tinggal kita ganti S-nya dengan 5 cm, berarti 6 dikali 5 dikuadratkan. Jadi yang kalian kerjakan itu adalah yang dikuadratkan dulu, bukan dikalikan dulu, tapi kalian kuadratkan dulu bilangan 5 ini. Hasilnya 5 kuadrat berapa? 25, berarti 6 dikali 25. Berapa 6 kali 25? 6 kali 25 hasilnya 150. Ya, jadi hasilnya 150 cm persegi. Jadi itulah luas permukaan kubus. Nah, sekarang bagaimana volumenya? Volume itu rumusnya apa? Sisi pangkat 3. Diketahui sisinya adalah 5, berarti 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 5 kali 5 25 kali 5 125 cm kubik. Jadi kalau luas satuannya adalah cm persegi ya. Kalau volume satuannya kubik, cm pangkat 3 atau kubik ya. Jadi itulah cara mencari luas permukaan kubus dan volume kubus ya. Dulu.